Selain DKI sebenarnya daerah-daerah lain juga tidak kalah menarik ya untuk kita cermati. Mungkin yang menarik untuk dicermati adalah daerah Jawa Tengah begitu yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Mungkin boleh Mbak Esa kira-kira sebagai apa orang nih? Tegal. Nah, sebagai warga Jawa, sebagai warga lokal berarti apa nih warlock. analisisnya, poin-poin yang menarik untuk kita cermati. Kalau mungkin agak mengecewakan untuk banyak orang, tapi kalau sebenarnya saya sudah menduga ya, karena sosok Pak Lutfi itu yaitu sebenarnya sudah lama ada di Jawa Tengah, walaupun mungkin dari sisi nasional kurang tersorot ya, tapi bahwa dia itu terakhir juga pun Kapolda Jawa Tengah, kemudian juga lama bertugas di Jawa Tengah, artinya mereka akhirnya beliau, iya betul, akhirnya beliau sudah sangat hafal medannya, sudah tahu karakteristiknya, dan ada juga persoalan mungkin selain kan katanya ini adalah dukungan dari Pak Jokowi, endorsement, tapi kita juga harus lihat yang posisi dari perannya dari Pak Lutfi juga, dan ada peran ulama di sana memang ya, karena kebetulan saya tuh bahkan setahun sebelum pilkada itu sudah pulang banyak sekali. Saya nggak tahu ini akan mencuri start saya bilang, karena selama banyak, tidak mengajak bukan banyak sekali kok, poster-poster Pak Lutfi masih sebagai Kapolda itu ada di mana-mana di wilayah Jawa Tengah, dan itu kan memang tidak pilih saya, tapi semua orang juga tahu dia akan secara mencalonkan, eksplisit tapi memberi pesan itu, jadi itu juga yang mungkin dia diuntungkan oleh jabatannya yang lama juga kan, karena mungkin pernah jadi Kapolres betul juga gitu kan. Nah, bahwa kita tidak memungkiri ada endorse khusus dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga ya, karena orang melihat oh berarti di endorse presiden nih, ada juga pengaruh dari sana gitu, dan ada juga ya itu peran ulama juga kita tidak bisa menafikan ya, bahwa ada peran ulama di sana, karena Pak Lutfi kayaknya memang banyak endorse oleh ulama di Jawa Tengah ini. Bisa dikatakan kan perang bintang juga kan, perang bintang, dan ini kan kandangnya Banteng ya, dan kita tahu siapa menang PDIP kan rumahnya PDIP, jadi saya juga ngerasa ini kecolongan kedua kali ya setelah Pilpres, ini kecolongan sebenarnya lagi nih. Di beberapa kayak kalau mungkin kalau untuk provinsi memang ini kekalahan bagi PDIP ya, tapi Sumatera Utara ya spesifik sebenarnya yang menarik itu saya cek itu ternyata di Boyolali, Mbak. Boyolali itu kan sebenarnya istilahnya di sana orang dari lahir sudah darahnya udah merah, kira-kira begitu kan. Orang PDIP pasti, tapi kemarin pun kalah gitu di pilkada ini. Tapi memang kalau menurut saya memang faktor ya Pak Lutfi sebagai ya sangat lama ya dari Kapolres Solo, kedekatan dengan Pak Jokowi sangat besar. Bahkan di ujung-ujung kampanye kan kalau diingat Pak Jokowi turun langsung gitu kan, langsung mengkampanye, bahkan Pak Prabowo pun juga sama kan, ada videonya yang viral walaupun ya banyak yang mengkritik ya karena beliau kan presiden. Tapi sebenarnya yang orang lupa bahwa Pak Lutfi itu statusnya memang ya di endorse langsung, rekomendasinya memang dari Ketua Umum Partai Gerindra, jadi sulit untuk untuk mengatakan bahwa ini presiden tidak fair atau gimana kan, akhirnya Bawaslu juga bilang nggak ada pelanggaran gitu kan. Daerah yang menarik yang kita bisa cermati adalah Provinsi Banten yang disebut-sebut sebagai akhirnya sebuah dinasti yang sudah panjang. Mungkin boleh dari Mbak Esa bagaimana analisisnya? Nah, ini juga sebenarnya saya juga terus terang yang sangat kaget ya, karena saya pikir ini makanya lurus-lurus aja jalannya lah ya. Karena kita sudah tahu dinastinya sudah sangat lama, kemudian juga diusung juga dua partai besar, walaupun ini bukan ada PDIP, ada Golkar, tapi yaitu kita memang ada juga peran ini ya, seperti kita tahu ya, ini kan bukan Jakarta, ini Banten itu kan juga ada masih sangat daerah-daerah dan mungkin orangnya masih sangat tradisional dan lokal, dan kita lihat juru kampanyenya yang turun itu pun artis-artisnya ketua timnya Raffi Ahmad. Iya, artinya orangnya sudah sangat terbiasa dengan yang mereka lihat di TV, dan ya akhirnya mungkin percaya juga, karena ya itu mungkin kalau dilihat kalau beda ya Jakarta sama Banten, walaupun sebenarnya beririsan ya, kita kan tetanggaan ya, tapi ada memang kan warga Jakarta tinggal di Banten, warga Banten tinggal di Jakarta. Tapi kan ada Banten yang banyak yang jauh juga dari ya betul, itu kan juga harus diingat juga. Kalau saya sih melihat memang faktor Pak Andra Soni ya, Andra Soni kan sebagai, kalau nggak salah pernah diwawancara juga kan oleh CNBC Indonesia. Beliau memang figur yang pernah lama jadi politisi Gerindra dan kemarin ketua DPRD. Dan kemudian saya juga melihat ya faktor artis ya, karena Raffi Ahmad sendiri beliau sebagai ketua tim pemenangan. Bahkan di kampanye itu saya lihat beberapa kampanye tuh turun semua tuh, ada Ria Ricis segala macam, dan masyarakat itu kan sangat senang ya, walaupun memang ada tudingan misalkan ada kecurangan nih, ada ini mungkin ke semua pilkada jadinya ya. Ada bansos segala macam, tapi saya lihat mungkin juga dinasti, masyarakat juga mungkin jenuh ya dengan dinasti ya, karena mungkin mereka juga melihat
kok ini Banten gini-gini aja, masih tetap termiskin di Jawa segala macam. Masyarakat sekarang walaupun bisa dikatakan nggak melek-melek amat soal politik, tapi mereka kalau kehidupan yang nggak berubah juga mereka akan menghukum kok. Nampaknya masyarakat sudah mulai melek begitu ya. Mulai melek gitu. Walaupun mungkin pentingnya siapa yang memimpin di betul. daerahnya. Walaupun memang ya mungkin ada yang berpikir ya ini kan pasti ada serangan fajar segala macam. Ya kalau itu sih tinggal dibuktikan aja menurut saya sih kalau memang ada ya. Oke, distorsi proses politik yang terjadi menuju ke hari H pilkada ya tadi seperti yang sudah disampaikan misalnya endorsement yang sebenarnya kalau kita bicara ideal itu tidak etis begitu, yaitu dari pejabat publik yang pada saat ini masih menjabat. Kemudian kalau kita bicara berkaitan dengan keterlibatan artis ini kan juga bisa dikatakan kurang ideal lah, bisa dikatakan banyak ya narasi-narasi yang akhirnya mengatakan keterlibatan artis di partai politik ini menandakan bahwa partai politik ini gagal untuk melakukan kaderisasi. Jadi istilahnya butuh endorsement dari orang-orang yang memang sudah populer duluan dibandingkan dengan melatih atau menumbuhkan kader-kader baru yang memang murni berpolitik gitu. Kalau dari Mbak Esa sendiri bagaimana analisisnya berkaitan dengan narasi-narasi ini? Iya, mungkin boleh ditambah satu lagi yang kita belum sebut adalah ada mungkin dugaan ini ya, istilahnya angkatan khusus. Tambah lagi kan. Angkatan khusus ada di sana. Jadi betul, orang ya. memilih nggak cuma dari programnya aja. Betul. Mungkin kalau kita lihat ya, mungkin kalau di Jakarta ya itu ya, mungkin orang tuh sudah melihat program-programnya ini masuk akal atau enggak. Betul. Ini karena yaitu siapa di endorse siapa di endorse sudah terlalu. Iya, karena orang langsung oh masuk akal nih programnya enggak gitu. Kalau mungkin daerah-daerahnya itu masih sangat terutama peran ulama juga kita jangan itu ya. Itu juga sangat besar untuk daerah-daerah mungkin Jawa Timur ya. Jawa Timur, Jawa Tengah itu juga sangat besar dan yaitu bahwa sayangnya memang ada beberapa kader-kader yang malah gagal ya. Walaupun kalau kita lihat Jawa Timur sebenarnya kader ya dari tapi kalau kita lihat kan di Andika sama Pak Andika, Pak Lutfi juga sebenarnya kan ada bukan kader langsung gitu ya. Memang sebenarnya soal kader yang kegagalan partai mendidik kader kita sudah ramai ketika pilpres ya. Karena kok sepertinya itu aja dan banyak yang mengambil dari yang lain. Itu dia yang memang bahwa partai itu seharusnya dikembalikan kepada pengembangan karakter dan leadership juga ya. Karena orang juga kayaknya sudah bosan dengan partai ini sebenarnya tugasnya apa sih gitu. Nah itu sebenarnya yang nggak boleh dilupakan partai bahwa mereka tuh harus kembali ke rakyat. Betul. Karena seolah-olah rakyat itu dicari kalau lagi pilkada atau pilpres aja ya, giliran ditinggal. Ini yang harus peringatan keras kepada partai-partai mungkin ditinggalkan nih di pilkada harus dilihat calon yang memang disukai rakyat gitu. Jadi kalau menurut saya ketika partisipasi rendah ya itu merupakan hukuman ya bagi partai. Ya ini harus jadi evaluasi. Ya itu di bukti dari kegagalan partai politik. Pilkada mendatang ya memang kalaupun dia artis, kalaupun dia akademisi, tapi dia populer, tapi ya memang silakan aja gitu. Tapi memang harus disiapkan menurut saya. Karena kalau enggak nanti partai dihukum, nanti masyarakat nggak nyoblos lagi. Oke, baik.